Ya langsung aja ya, DNS. Apa itu DNS? DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Apakah penjelasan dari DNS itu? DNS adalah Domain Name System. Nah, itu adalah kepanjangan dari DNS. Dalam sejarah domain tercatat awalnya Anda perlu mengetik IP address untuk mengakses sebuah website. Cara ini cukup sangat merepotkan ya, sebab ini artinya kalian perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, selain itu, DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS juga kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address komputer yang dipahami. Misalkan nih, Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0142 ke dalam address bar, Anda sekarang tinggal memasukkan alamat google.com saja. Selanjutnya ada fungsi DNS. Nah, fungsi DNS ini ada 3, yaitu yang pertama ada meminta informasi address sebuah website berdasarkan nama domain. Lalu yang kedua ada meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Lalu yang ketiga adalah mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika Anda sedang mengakses internet. Lalu ada kelebihan DNS. DNS mempunyai kelebihan-kelebihan yang diantara lainnya yaitu yang pertama ada lebih mudah untuk berinternet. Nah, dibandingkan mengingat deretan angka IP address tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Hadirnya DNS ini telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer, apalagi jika menggunakan DDNS. Nah, DDNS ini adalah metode untuk memperbarui IP address secara otomatis di layanan DNS Anda. Selanjutnya ada lebih konsisten dalam penggunaan. Nah, kalian ini bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi pergantian IP address. Selanjutnya ada lebih mudah dikonfigurasi. Nah, saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, Anda bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS atau DNS dan IP address. Ini tentu akan terkait dengan penggunaan DNS server yang akan dijelaskan lebih lanjut pada cara kerja DNS. Selanjutnya ada lebih aman. Nah, ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, website akan menjadi lebih aman. Ingin lebih aman, gunakan DNS SSEC. Selanjutnya ada lebih cepat. Nah, sistem DNS memungkinkan penggunaan DNS server yang mampu melayani permintaan data lebih cepat. Dengan banyaknya website yang muncul, kecepatan mengakses informasi dari sebuah website menjadi sangat penting. Lalu ada bagian-bagian DNS. Nah, yang pertama dalam bagian-bagian DNS ada root level domain. Nah, root level domain adalah merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Nah, biasanya ia berwujud tanda titik dalam kurung titik ya di bagian paling belakang sebuah URL. Lalu selanjutnya ada top level domain. Nah, ekstensi yang berada di dalam depan root level domain ini terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai ya. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD, lalu ada country code top level domain atau CCL. Second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL n.wikipedia.org, yang dimaksud URL adalah Wikipedia. Selanjutnya ada third level domain atau subdomain, merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri apabila domain itu diibaratkan sebagai rumah. Subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri.
Lalu ada hostname. Hostname atau bisa disebut juga dengan scan. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Lalu ada cara kerja DNS. Yang pertama, DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. DNS server adalah yang bertanggung jawab untuk mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau cache. Dalam tahapan awal ini sendiri, terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Yang pertama, recursive query. User memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Ada 2 kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server atau authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan. Lalu ada iterative query. User memasukkan hostname. DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Yang ketiga ada non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena ada yang dicari tersimpan dalam cache. Selanjutnya ada DNS recursor atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Selanjutnya ada root name server. Katakanlah informasi yang Anda cari tak bisa ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Kemudian root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari, akan tetapi server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. Root server semacam ini dikelola organisasi seperti Internet System Consortium, Verizon, ICANN, the Universities of Maryland, and the US Army Research Lab. Selanjutnya ada TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, dan .id, dan .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Selanjutnya ada authoritative name server. Setelah menemukan server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Lanjut ke macam-macam DNS. Macam-macam DNS. Yang pertama, NS record, yaitu merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain. Yang kedua ada PTR record, yaitu memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reserver DNS lookup. Yang ketiga CERT record, yaitu menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Yang keempat ada SRF record,
menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, point, dan TTL. Yang kelima ada A-record atau address record, yaitu menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv4 address. Yang keenam ada AAA record, yaitu menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Yang ketujuh MX record, yaitu merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Yang ke-8 Gname record, digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini, Anda tak perlu memperbarui DNS record. Lanjut yang selanjutnya ke-10 TXT record, yaitu membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Yang terakhir SOA record, yaitu bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authorized name server serta informasi lengkap sebuah domain. Lanjut ke cara setting DNS domain. Cara setting DNS domain, yang pertama login ke cPanel, lalu cari bagian domain, klik zone editor, lalu pilih domain dan klik manage. Lalu selanjutnya tambahkan record sesuai yang dibutuhkan, yaitu contohnya A, AAA, CAA, Gname, MX, SRV, atau TXT. Selanjutnya simpan record, lalu tunggu waktu propagasi DNS hingga 1x24 jam. Lalu selanjutnya yang terakhir setting DNS selesai dilakukan.